Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua penggemar horor, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun berada. Selamat jumpa kembali di channel CGS 18. Cerita kita kali ini akan membagikan sebuah cerita misteri tentang sebuah kursi goyang tua yang berada di teras rumah peninggalan zaman dahulu. Kursi itu terlihat biasa saja, tetapi setiap malam terdengar bergerak sendiri, padahal tidak ada seorang pun yang duduk di sana. Konon, siapapun yang melihat kursi itu bergoyang saat tengah malam, akan mengalami kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Benarkah semua itu hanya mitos? Atau memang ada sesuatu yang masih setia menunggu di teras tua tersebut? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Malam itu tidak ada angin. Tidak ada seorang pun di teras rumah. Namun kursi tua itu tetap bergoyang perlahan, seolah ada seseorang yang sedang duduk di atasnya. Malam itu hujan turun sejak sore. Langit gelap tertutup awan hitam. Sementara angin dingin berhembus melewati pepohonan yang mengelilingi rumah tua milik keluarga Barten. Rumah itu sudah berdiri puluhan tahun di pinggir desa. Cat dindingnya mulai mengelupas. Beberapa papan kayunya lapuk dimakan usia, namun masih dihuni oleh Barten yang tinggal seorang diri setelah kedua orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu. Ada satu benda yang paling mencolok di rumah itu. Sebuah kursi goyang tua yang berada tepat di teras depan. Menurut cerita warga sekitar, kursi itu sudah ada sejak rumah tersebut pertama kali dibangun. Tidak ada yang tahu siapa pemilik pertamanya. Bahkan ayah Barten pun pernah berkata bahwa kursi itu sudah ada jauh sebelum dirinya lahir. Namun Barten tidak pernah memikirkan hal itu. Baginya, kursi itu hanyalah kursi tua biasa. Sampai suatu malam, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Sekitar pukul 11 malam, saat hujan mulai reda, Barten sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Tiba-tiba, suara kayu bergesekan terdengar dari arah teras. Barten mengangkat kepala. Suara itu terdengar lagi. Ia segera mengecilkan volume televisi. Kini suara itu semakin jelas. Persis seperti suara kursi goyang yang sedang bergerak perlahan. Barten berdiri lalu berjalan menuju jendela. Ketika mengintip keluar, tubuhnya langsung merinding. Kursi goyang di teras sedang bergerak sendiri. Maju. Mundur. Padahal malam itu tidak ada angin sama sekali. Dan yang lebih aneh, tidak ada seorang pun yang duduk di atasnya. Barten mencoba berpikir logis. Mungkin lantai kayunya tidak rata. Mungkin ada hembusan angin yang tidak terasa. Atau mungkin matanya salah melihat. Namun semakin lama ia memperhatikan, gerakan kursi itu justru semakin pelan, seolah seseorang sedang menikmati ayunannya di tengah malam yang sunyi. Malam berikutnya, Barten sengaja begadang. Ia masih penasaran dengan kejadian semalam. Sekitar pukul 11:30 malam, ia mematikan televisi dan duduk di ruang tamu sambil sesekali melirik ke arah teras. Kursi goyang itu tampak diam. Tidak bergerak sedikit pun. Barten mulai merasa mungkin kejadian semalam hanyalah kebetulan. Namun tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 malam. Krek! Suara itu terdengar lagi. Tubuh Barten langsung menegang. Perlahan ia mendekati jendela. Dan saat itulah napasnya hampir berhenti. Di atas kursi goyang itu, terlihat sesosok bayangan hitam sedang duduk.
Wujudnya samar, seperti manusia. Tetapi seluruh tubuhnya gelap, seolah terselimuti bayangan pekat. Kursi itu bergerak perlahan. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Sementara sosok tersebut tetap diam menatap ke arah halaman. Barten mengucek matanya berkali-kali. Ia berharap yang dilihatnya hanyalah ilusi. Namun ketika membuka mata kembali, sosok itu masih ada. Bahkan kini kepalanya perlahan berputar, menghadap ke arah jendela tempat Barten berdiri. Jantung Barten langsung berdegup kencang. Dengan refleks ia mundur beberapa langkah. Saat memberanikan diri melihat lagi, kursi itu masih bergoyang. Tetapi sosok yang tadi duduk di atasnya sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah kursi tua yang bergerak sendiri di tengah malam. Malam itu Barten tidak bisa tidur. Dan sejak kejadian tersebut, ia mulai bertanya kepada warga desa tentang sejarah kursi goyang yang berada di teras rumahnya. Namun jawaban yang ia dapatkan justru membuat rasa takutnya semakin besar. Keesokan paginya, Barten mendatangi warung kopi yang biasa menjadi tempat berkumpul para warga desa. Ia berniat mencari tahu sejarah kursi goyang yang ada di rumahnya. Awalnya tidak ada yang menganggap pertanyaannya serius. Namun ketika Barten menceritakan bahwa kursi itu bergerak sendiri setiap tengah malam, suasana warung langsung berubah hening. Beberapa orang saling berpandangan. Seorang lelaki tua bernama Pak Rahman perlahan meletakkan cangkir kopinya. Waktu kecil, saya pernah mendengar cerita tentang kursi itu, ucapnya pelan. Barten langsung memperhatikan. Menurut Pak Rahman, puluhan tahun lalu rumah itu dihuni oleh seorang pria tua bernama Kakek Surya. Ia hidup seorang diri setelah ditinggal seluruh keluarganya. Setiap sore, Kakek Surya selalu duduk di kursi goyang tersebut sambil memandang jalan desa. Tidak ada yang tahu apa yang ditunggunya. Hari demi hari berlalu. Tahun demi tahun berganti. Namun kebiasaan itu tidak pernah berubah. Sampai suatu pagi, seorang warga menemukan kakek Surya telah meninggal dunia. Tubuhnya masih berada di atas kursi goyang itu. Dengan posisi yang sama seperti biasanya. Seolah hanya sedang tertidur. Sejak saat itulah kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Beberapa warga mengaku pernah melihat sosok tua duduk di teras rumah tersebut saat tengah malam. Ada juga yang mendengar suara kursi bergoyang meski rumah dalam keadaan kosong. Bahkan seorang pengendara motor pernah terjatuh setelah melihat seseorang melambaikan tangan dari teras rumah itu. Padahal ketika diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Barten mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Kenapa cerita itu tidak pernah saya dengar sebelumnya? Tanyanya. Pak Rahman tersenyum tipis. Karena warga desa memilih melupakannya. Lagi pula, kejadian itu sudah sangat lama. Sebelum Barten pulang, Pak Rahman memberikan satu peringatan. Peringatan yang membuat langkahnya terhenti. Kalau nanti malam kursi itu bergoyang lagi, jangan pernah melihatnya lewat tengah malam tepat. Barten mengernyit. Kenapa? Pak Rahman menatapnya serius. Karena menurut cerita lama, siapapun yang melihat kursi itu tepat pukul 12 malam akan melihat siapa yang sebenarnya sedang duduk di sana. Malam itu Barten tidak bisa tenang. Ucapan Pak Rahman terus terngiang di kepalanya. Jangan pernah melihat kursi itu tepat pukul 12 malam. Semakin ia mencoba melupakan peringatan tersebut, semakin besar rasa penasarannya. Menjelang pukul 12,
Barten mematikan seluruh lampu rumah. Ia hanya menyisakan lampu kecil di ruang tamu. Dari balik jendela, kursi goyang di teras terlihat jelas. Diam. Tidak bergerak. Jarum jam terus berjalan. Pukul 11.58 malam. Pukul 11.59 malam. Jantung Barten mulai berdebar semakin cepat. Kemudian, tepat pukul 12 malam, suara itu terdengar. Kursi goyang mulai bergerak sendiri. Perlahan, Barten menahan napas. Dan saat itulah, ia melihat seseorang sedang duduk di atas kursi tersebut. Kali ini sosok itu tidak lagi berupa bayangan hitam. Wujudnya terlihat jauh lebih jelas. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh. Kulit wajahnya pucat. Kepalanya tertunduk. Kedua tangannya menggenggam sandaran kursi. Kursi itu terus bergoyang perlahan. Barten tidak berani berkedip. Lalu perlahan, kepala pria tua itu mulai terangkat. Sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya wajahnya terlihat jelas. Saat itulah tubuh Barten langsung membeku. Wajah pria tua itu sangat dikenalnya. Bukan wajah orang asing. Bukan wajah kakek Surya seperti yang diceritakan warga. Melainkan wajah ayahnya sendiri. Ayah yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Barten mundur dengan napas memburu. Tidak mungkin, bisiknya gemetar. Namun sosok itu masih duduk di sana, menatap lurus ke arahnya. Kemudian perlahan mengangkat satu tangan, memberi isyarat agar Barten mendekat. Tubuh Barten dipenuhi rasa takut. Tetapi di saat yang sama, rasa rindunya kepada sang ayah membuat kakinya bergerak maju, sampai akhirnya ia berdiri tepat di depan pintu rumah. Tangannya mulai meraih gagang pintu. Dan tepat ketika pintu hampir terbuka, suara keras terdengar dari belakangnya. Sebuah bingkai foto keluarga jatuh dari dinding dan pecah berkeping-keping. Barten terkejut lalu menoleh. Ketika ia kembali melihat ke arah teras, kursi goyang itu masih bergerak. Namun sosok yang menyerupai ayahnya sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah udara dingin yang tiba-tiba memenuhi seluruh rumah. Malam itu Barten hampir tidak tidur sama sekali. Bayangan wajah ayahnya terus muncul di dalam pikirannya. Namun semakin ia mengingat kejadian tersebut, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ayahnya tidak pernah memiliki tatapan seperti itu. Tatapan sosok di kursi goyang tadi malam terasa dingin dan penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Keesokan harinya, Barten kembali menemui Pak Rahman. Begitu melihat wajah Barten yang pucat, lelaki tua itu langsung tahu sesuatu telah terjadi. "Kamu melihatnya, bukan?" tanya Pak Rahman. Barten mengangguk pelan. "Saya melihat ayah saya duduk di kursi itu." Wajah Pak Rahman langsung berubah serius. "Itu bukan ayahmu." Jawaban itu membuat Barten terdiam. Pak Rahman kemudian menceritakan sesuatu yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di desa. Menurut cerita lama, kursi goyang itu bukan sekadar benda tua biasa. Ada sesuatu yang menempatinya. Sesuatu yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Makhluk itu tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Ia selalu mengambil rupa orang yang paling dirindukan oleh siapapun yang melihatnya. Bagi sebagian orang, ia muncul sebagai orang tua. Bagi yang lain, ia muncul sebagai pasangan, saudara, bahkan anak yang telah meninggal.
Tujuannya hanya satu: memancing korbannya untuk mendekat. Bulu kuduk Barten langsung berdiri. Ia teringat bagaimana semalam dirinya hampir membuka pintu rumah untuk menghampiri sosok tersebut. "Kalau saya keluar malam itu?" tanya Barten pelan. Pak Rahman tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata, "Dulu ada seorang pemuda desa yang melakukan hal yang sama. Dia melihat ibunya yang sudah meninggal duduk di kursi itu. Besok paginya dia ditemukan pingsan di halaman rumah." Barten menelan ludah. Lalu, Pak Rahman menatapnya tajam. Sejak saat itu, pikirannya tidak pernah kembali normal. Suasana mendadak terasa dingin. Angin sore berembus pelan melewati warung. Sebelum Barten pulang, Pak Rahman memberikan sebuah benda. Sebuah kalung tua berisi potongan ayat suci yang sudah mulai pudar. "Simpan ini. Mungkin tidak bisa menghentikannya, tapi setidaknya bisa melindungimu." Malam harinya, Barten pulang dengan perasaan tidak tenang. Saat memasuki halaman rumah, langkahnya mendadak terhenti. Kursi goyang itu sedang bergerak. Padahal hari masih menunjukkan pukul 7 malam. Dan di atas kursi tersebut, terlihat seseorang sedang duduk membelakanginya. Perlahan, sangat perlahan, sosok itu mulai memutar kepalanya ke arah Barten. Barten membeku di tempatnya. Sosok yang duduk di kursi goyang itu perlahan memutar kepalanya. Sedikit demi sedikit. Gerakannya tidak wajar. Terlalu lambat. Terlalu kaku. Seolah lehernya tidak memiliki tulang. Saat wajahnya hampir terlihat jelas, lampu teras tiba-tiba berkedip. Lalu padam. Halaman rumah langsung tenggelam dalam kegelapan. Jantung Barten berdegup semakin kencang. Dengan tangan gemetar, ia segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Malam itu ia memutuskan tidak keluar lagi. Semua jendela ditutup rapat. Lampu rumah dinyalakan seluruhnya. Namun perasaan tidak nyaman itu tidak juga hilang. Sekitar pukul 9 malam, terdengar suara dari arah teras. Seperti seseorang sedang berjalan perlahan di atas papan kayu. Barten mencoba mengabaikannya. Tetapi suara itu semakin dekat. Lalu berhenti tepat di depan pintu rumah. Suasana mendadak sunyi. Sangat sunyi. Sampai Barten bisa mendengar suara napasnya sendiri. 5 menit berlalu. 10 menit berlalu. Tidak ada suara apapun. Akhirnya ia memberanikan diri mengintip melalui lubang kecil di pintu. Tidak ada siapa-siapa. Teras kosong. Kursi goyang juga sudah berhenti bergerak. Barten menghela napas lega. Mungkin semuanya sudah berakhir. Namun saat ia berbalik menuju ruang tamu, sesuatu membuat langkahnya terhenti. Di lantai rumah, terdapat jejak kaki basah. 1, 2, 3. Jejak itu memanjang dari arah pintu depan. Seolah ada seseorang yang baru saja masuk ke dalam rumah. Padahal pintu masih terkunci sejak tadi. Tubuh Barten langsung dipenuhi rasa dingin. Dengan napas tertahan, ia mengikuti jejak tersebut. Jejak kaki itu melewati ruang tamu, menuju lorong rumah.
lalu berhenti tepat di depan kamar tidur orang tuanya yang sudah lama kosong. Pintu kamar itu tertutup rapat. Perlahan Barten mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Dan tepat ketika ia hendak membukanya, terdengar suara kursi goyang dari dalam kamar. Padahal kursi goyang itu seharusnya masih berada di teras rumah. Barten mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa apapun yang menempati kursi itu mungkin sudah tidak berada di luar rumah lagi, melainkan sudah masuk ke dalam. Barten berdiri terpaku di depan kamar orang tuanya. Suara kursi goyang masih terdengar dari dalam. Seolah seseorang sedang duduk santai di dalam sana. Padahal kamar itu sudah kosong bertahun-tahun. Tidak pernah digunakan sejak kedua orang tuanya meninggal. Dengan tangan gemetar, Barten mengambil napas panjang. Lalu perlahan memutar gagang pintu. Pintu terbuka sedikit. Udara dingin langsung menerpa wajahnya. Bau lembab memenuhi ruangan. Seperti kamar yang sudah lama tidak dihuni. Barten mendorong pintu lebih lebar. Dan saat itulah tubuhnya langsung membeku. Di tengah kamar, berdiri kursi goyang tua itu. Persis seperti kursi yang berada di teras rumah. Kursi tersebut bergerak perlahan. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Padahal tidak ada siapapun yang duduk di atasnya. Jantung Barten berdetak sangat keras. Ia yakin beberapa menit yang lalu kursi itu masih berada di luar. Tidak mungkin benda sebesar itu berpindah sendiri ke dalam kamar. Namun sesuatu yang lebih mengerikan segera menarik perhatiannya. Di dinding kamar, terlihat banyak goresan panjang. Seolah seseorang menggaruknya selama bertahun-tahun. Barten mendekat. Dan wajahnya langsung pucat. Goresan-goresan itu ternyata membentuk tulisan. Tulisan yang dibuat berulang-ulang. Dengan ukuran berbeda. Dengan tekanan berbeda. Namun memiliki kalimat yang sama. Jangan buka pintunya. Jangan buka pintunya. Jangan buka pintunya. Ratusan kali. Memenuhi hampir seluruh dinding kamar. Barten mundur perlahan. Ia mulai menyadari sesuatu. Tulisan itu bukan dibuat oleh satu orang, melainkan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda. Seakan setiap penghuni rumah yang pernah tinggal di sana mencoba meninggalkan peringatan. Tiba-tiba, suara kursi berhenti. Ruangan menjadi sunyi. Sangat sunyi. Barten menoleh ke arah kursi goyang. Dan napasnya langsung tercekat. Di atas kursi itu kini ada seseorang. Seorang pria tua kurus dengan wajah pucat. Matanya hitam pekat tanpa bola mata. Senyumnya terlalu lebar. Tidak manusiawi. Sosok itu menatap lurus ke arah Barten. Lalu perlahan mengangkat tangannya. Menunjuk ke arah belakang Barten. Dengan tubuh gemetar, Barten menoleh. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di belakang pintu kamar, berdiri puluhan bayangan manusia. Diam. Tidak bergerak. Seolah sedang memperhatikannya sejak tadi. Satu persatu wajah mereka mulai terlihat.
dan semuanya memiliki ekspresi ketakutan yang sama. Seakan mereka pernah terjebak di rumah itu dan tidak pernah berhasil keluar. Barten berdiri terpaku di depan kamar orang tuanya. Suara kursi goyang masih terdengar dari dalam. Suara itu lambat, teratur, seolah seseorang sedang duduk santai di dalam sana. Padahal kamar itu sudah kosong bertahun-tahun. Tidak pernah digunakan sejak kedua orang tuanya meninggal. Dengan tangan gemetar, Barten mengambil napas panjang, lalu perlahan memutar gagang pintu. Klik! Pintu terbuka sedikit. Udara dingin langsung menerpa wajahnya. Bau lembab memenuhi ruangan, seperti kamar yang sudah lama tidak dihuni. Barten mendorong pintu lebih lebar, dan saat itulah tubuhnya langsung membeku. Di tengah kamar, berdiri kursi goyang tua itu, persis seperti kursi yang berada di teras rumah. Kursi tersebut bergerak perlahan, maju, mundur, maju, mundur. Padahal tidak ada siapapun yang duduk di atasnya. Jantung Barten berdetak sangat keras. Ia yakin beberapa menit yang lalu kursi itu masih berada di luar. Tidak mungkin benda sebesar itu berpindah sendiri ke dalam kamar. Namun sesuatu yang lebih mengerikan segera menarik perhatiannya. Di dinding kamar, terlihat banyak goresan panjang, seolah seseorang menggaruknya selama bertahun-tahun. Barten mendekat, dan wajahnya langsung pucat. Goresan-goresan itu ternyata membentuk tulisan. Tulisan yang dibuat berulang-ulang, dengan ukuran berbeda, dengan tekanan berbeda, namun memiliki kalimat yang sama. Jangan buka pintunya. Jangan buka pintunya. Jangan buka pintunya. Ratusan kali, memenuhi hampir seluruh dinding kamar. Barten mundur perlahan. Ia mulai menyadari sesuatu. Tulisan itu bukan dibuat oleh satu orang, melainkan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda. Seakan setiap penghuni rumah yang pernah tinggal di sana mencoba meninggalkan peringatan. Tiba-tiba, suara kursi berhenti. Ruangan menjadi sunyi. Sangat sunyi. Barten menoleh ke arah kursi goyang, dan napasnya langsung tercekat. Di atas kursi itu kini ada seseorang. Seorang pria tua kurus dengan wajah pucat. Matanya hitam pekat tanpa bola mata. Senyumnya terlalu lebar. Tidak manusiawi. Sosok itu menatap lurus ke arah Barten, lalu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah belakang Barten. Dengan tubuh gemetar, Barten menoleh. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di belakang pintu kamar, berdiri puluhan bayangan manusia. Diam, tidak bergerak, seolah sedang memperhatikannya sejak tadi. Satu persatu wajah mereka mulai terlihat, dan semuanya memiliki ekspresi ketakutan yang sama. Seakan mereka pernah terjebak di rumah itu, dan tidak pernah berhasil keluar. Barten tidak mampu bergerak. Puluhan bayangan yang berdiri di belakang pintu, hanya dia menatap ke arahnya. Wajah mereka pucat, kosong. Namun dari sorot mata mereka, terlihat jelas rasa ketakutan yang mendalam. Seolah mereka ingin mengatakan sesuatu. Seolah mereka sedang memperingatkannya. Di saat yang sama, sosok tua yang duduk di kursi goyang perlahan berdiri.
Tubuhnya tinggi dan kurus. Terlalu kurus untuk ukuran manusia biasa. Saat berdiri, kepalanya hampir menyentuh langit-langit kamar. Barten mundur beberapa langkah. Namun anehnya, bayangan-bayangan di belakang pintu justru mulai menggelengkan kepala. Seakan melarangnya pergi. Salah satu bayangan kemudian mengangkat tangan, menunjuk ke arah dinding sebelah kiri kamar. Dengan napas gemetar, Barten mengikuti arah tersebut. Di balik lemari tua yang hampir roboh, terdapat sebuah papan kayu yang terlihat berbeda dari bagian dinding lainnya. Seolah pernah dibongkar lalu ditutup kembali. Tanpa berpikir panjang, Barten menarik lemari itu menjauh. Debu langsung berterbangan. Dan di baliknya terdapat sebuah ruang sempit tersembunyi. Di dalam ruang itu terdapat sebuah peti kayu tua. Peti yang tampak sangat kuno. Kayunya hitam dan penuh retakan. Di bagian atasnya terdapat simbol-simbol yang sudah memudar dimakan usia. Sementara sosok tinggi di belakangnya mulai berjalan perlahan. Langkahnya terdengar berat. Semakin dekat. Semakin dekat. Dengan panik, Barten membuka peti tersebut. Isinya membuat darahnya terasa membeku. Di dalamnya terdapat puluhan foto lama. Foto para penghuni rumah dari berbagai generasi. Dan semua foto itu memiliki satu kesamaan. Di belakang setiap orang yang difoto, selalu ada kursi goyang yang sama. Bahkan dalam beberapa foto, terlihat sosok samar sedang duduk di atas kursi tersebut. Barten membalik foto demi foto. Lalu ia menemukan sebuah buku harian tua. Halaman-halamannya hampir hancur. Namun tulisan di dalamnya masih bisa dibaca. Buku itu milik kakek Surya. Dengan tangan gemetar, Barten membaca halaman terakhir. Jika seseorang menemukan catatan ini, jangan percaya pada apa yang kau lihat. Makhluk itu akan mengambil wajah orang yang paling kau rindukan. Jangan ikuti suaranya. Jangan dekati kursinya. Dan apapun yang terjadi, jangan biarkan kursi itu kosong saat tengah malam. Mata Barten membelalak. Kalimat terakhir membuatnya bingung. Mengapa kursi itu tidak boleh kosong? Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan dari belakangnya. Barten menoleh. Sosok tinggi itu kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Namun yang membuatnya ketakutan bukanlah wajah makhluk itu, melainkan kursi goyang di belakangnya. Karena di atas kursi tersebut, sekarang duduk seseorang yang sangat dikenalnya. Dirinya sendiri. Sosok itu memiliki wajah yang sama, pakaian yang sama, bahkan senyum yang sama. Dan sosok itu sedang bergoyang perlahan sambil menatapnya. Tubuh Barten terasa lemas. Di atas kursi goyang itu, duduk seseorang yang memiliki wajah, pakaian, bahkan ekspresi yang sama persis dengannya. Sosok itu tersenyum. Senyum yang perlahan semakin lebar. "Kamu akhirnya tahu juga," ucap sosok tersebut. Suara yang keluar membuat darah Barten membeku. Karena suara itu adalah suaranya sendiri. "Apa sebenarnya kau?" teriak Barten. Sosok di kursi tertawa pelan. Sementara makhluk tinggi yang berdiri di sampingnya tetap diam seperti penjaga setia. Kemudian sosok itu berhenti bergoyang. Matanya menatap lurus ke arah Barten. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya mengambil tempat mereka yang menyerah." Barten tidak mengerti.
Namun ketika melihat ke arah puluhan bayangan di belakang pintu, ia mulai memahami sesuatu. Mereka bukan penghuni. Mereka adalah korban. Orang-orang yang pernah tinggal di rumah itu. Orang-orang yang gagal melarikan diri. Sosok itu kemudian menunjuk buku harian kakek Surya. Barten membuka kembali halaman terakhir. Namun kini ada tulisan lain yang sebelumnya tidak terlihat. Tulisan yang seolah baru muncul. Dari generasi ke generasi, selalu harus ada seseorang yang menjaga kursi itu. Jika kursi kosong saat tengah malam, penghuni di dalamnya akan bebas. Napas Barten tercekat. Kini semuanya masuk akal. Kakek Surya tidak menjaga kursi itu karena ingin. Ia terpaksa. Ia menjadi penjaga agar sesuatu yang lebih mengerikan tidak keluar. Dan ketika kakek Surya meninggal, kutukan itu berpindah. Makhluk tersebut terus mencari pengganti baru. Seseorang yang mau duduk di kursi itu selamanya. Seseorang yang akan menjaga agar kursi tidak pernah kosong. Kau sudah dipilih. Suara sosok di kursi terdengar lagi. Kau tinggal duduk. Dan semua ini akan berakhir. Saat itu juga seluruh ruangan mulai bergetar. Lampu berkedip-kedip. Angin dingin berputar di dalam kamar. Puluhan bayangan di belakang pintu tiba-tiba berteriak bersamaan. Jangan duduk. Jangan sentuh kursinya. Suara mereka menggema ke seluruh ruangan. Namun sosok di kursi justru tertawa semakin keras. Makhluk tinggi di sampingnya mulai melangkah maju. Langkahnya membuat lantai kayu berderit. Kini jaraknya hanya beberapa meter dari Barten. Ia tidak punya banyak waktu. Jika tetap berada di kamar itu, makhluk tersebut akan menangkapnya. Tetapi jika melarikan diri, belum tentu ia bisa keluar dari rumah hidup-hidup. Dalam kepanikan, pandangan Barten tertuju pada lampu minyak tua yang berada di atas lemari. Tiba-tiba ia teringat satu hal. Seluruh cerita tentang kursi itu selalu berakhir sama. Tidak ada yang pernah mencoba menghancurkannya. Mungkin, hanya mungkin, kursi itulah sumber semuanya. Dengan sisa keberanian yang dimiliki, Barten meraih lampu minyak tersebut. Lalu melemparkannya sekuat tenaga ke arah kursi goyang. Dan dalam sekejap, api langsung menyambar kayu tua itu. Ruangan dipenuhi cahaya merah menyala. Sementara suara jeritan mengerikan mengguncang seluruh rumah. Api langsung membesar. Kayu tua kursi goyang itu terbakar dengan cepat. Namun yang paling mengerikan bukanlah kobaran apinya, melainkan suara yang muncul bersamaan dengan itu. Seolah banyak orang sedang berteriak dalam kesakitan. Makhluk tinggi yang berdiri di dekat kursi mendadak mundur. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Sementara sosok yang menyerupai Barten di atas kursi menatapnya dengan penuh kebencian. Tidak. Suara itu menggema ke seluruh ruangan. Dinding rumah bergetar. Kaca-kaca pecah satu persatu. Puluhan bayangan yang sejak tadi berdiri di belakang pintu mulai memudar. Sebelum menghilang, mereka menoleh ke arah Barten. Untuk pertama kalinya, wajah mereka terlihat tenang. Seolah telah terbebas dari sesuatu yang selama ini mengikat mereka. Api terus membesar. Asap hitam memenuhi kamar. Barten segera berlari keluar rumah. Beberapa saat kemudian, braak! Sebagian atap rumah runtuh. Kobaran api menerangi malam desa.
Warga berdatangan. Mereka hanya bisa menyaksikan rumah tua itu terbakar hingga menjadi puing-puing. Menjelang subuh, api akhirnya padam. Yang tersisa hanyalah rangka bangunan yang hangus. Barten duduk di halaman dengan tubuh lemas. Ia mengira semuanya telah berakhir. Kutukan itu telah musnah bersama rumah tua tersebut. Namun ketika matahari mulai terbit, sesuatu menarik perhatiannya. Di antara abu dan puing-puing, terlihat sebuah benda. Sebuah papan kayu yang tidak ikut terbakar. Barten mendekatinya perlahan. Lalu wajahnya langsung pucat. Papan kayu itu adalah bagian sandaran kursi goyang. Satu-satunya bagian yang masih utuh. Padahal seluruh kursi telah habis dilalap api. Dengan tangan gemetar, ia membalik papan tersebut. Dan di bagian belakangnya terdapat tulisan yang selama ini tersembunyi. Tulisan yang dibuat dengan goresan kasar. Penjaga berikutnya akan datang. Napas Barten tercekat. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, angin pagi berembus pelan, membawa suara yang sangat dikenalnya. Kreek. Barten langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu terdengar jelas. Persis seperti suara kursi goyang yang sedang bergerak perlahan. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Padahal rumah itu sudah tidak ada lagi. Sejak hari itu, Barten memilih meninggalkan desa. Ia tidak pernah kembali. Namun beberapa tahun kemudian, seorang pendatang membeli tanah bekas rumah tersebut, lalu membangun rumah baru di atasnya. Rumah yang memiliki teras luas menghadap jalan desa. Dan suatu sore, seorang tukang barang bekas datang menawarkan sebuah kursi goyang tua. Kursi yang tak berasal dari mana. Kursi yang memiliki sandaran kayu lama berwarna hitam. Tanpa menyadari apapun, pemilik rumah baru itu membelinya. Saat api benar-benar padam, Barten memberanikan diri mendekati puing-puing rumah. Ia mencari sisa kursi goyang yang selama ini menjadi sumber teror. Namun yang ditemukannya hanyalah abu hitam dan serpihan kayu hangus. Tidak ada satu bagian pun yang masih utuh. Tidak ada suara kursi bergoyang. Tidak ada lagi hawa dingin yang selama ini memenuhi rumah tersebut. Perlahan, matahari pagi mulai muncul dari balik pepohonan. Cahaya hangat menerangi halaman yang selama puluhan tahun menjadi tempat berbagai kejadian mengerikan. Pak Rahman yang berdiri di dekatnya hanya mengangguk pelan. Sudah berakhir. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, Barten merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, tanah bekas rumah tua itu dibersihkan. Tidak ada lagi teras tua. Tidak ada lagi kursi goyang. Dan tidak ada lagi cerita tentang sosok yang muncul setiap tengah malam. Warga desa perlahan melupakan ketakutan mereka. Sementara Barten memilih memulai hidup baru di tempat lain. Meski kenangan tentang malam-malam mengerikan itu tidak akan pernah hilang, ia bersyukur karena akhirnya semuanya telah berakhir. Sejak malam kebakaran itu, tidak pernah lagi terdengar suara kursi goyang di desa tersebut. Tidak pernah lagi ada bayangan di teras rumah. Dan tidak pernah lagi ada orang yang menghilang karena kutukan kursi tua itu. Kutukan yang menghantui rumah tersebut selama puluhan tahun akhirnya musnah bersama kobaran api. Dan untuk pertama kalinya, desa itu kembali tenang.
Demikianlah kisah tentang kursi goyang di teras tua. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak semua hal dapat dijelaskan dengan logika. Ada kalanya rasa penasaran justru membawa seseorang pada sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia ganggu. Jika kalian menyukai cerita horor seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Saya Barten, pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani perjalanan cerita malam ini. Selamat beristirahat, dan sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.